Naruto, Hinata, memutar tubuhnya. Sakura melihat dua sosok orang, masing-masing dari mereka mengenakan pakaian sipil. Terkesan seperti orang yang sedang jalan-jalan. Apakah kalian berdua sedang berkencan? Sakura bertanya. Iya, karena kebetulan kami libur. Apa kabar Sakura-chan? Kata Hinata. Aku dari rumah sakit, karena ada pertemuan penting dengan Ino. Aku mendengar tentang diskusi itu Datebayo. Seperti biasa, apalagi itu, anak-anak sebuah klinik. Itu adalah klinik perawatan kesehatan mental anak-anak. Setelah membenarkannya, Sakura bertanya, mau pergi kemana kalian? Mencari makan? Ya, kita akan pergi ke Ichiraku. Hinata mengangguk. Hei, Naruto mulai berbisik ke telinga Sakura. Aku meminjam buku dari Sai. Di sana tertulis jika laki-laki harus bayar biaya kencan. Tapi harga makanan di restoran terlalu mahal. Sakura sedikit tertawa dengan pernyataan Naruto, yang berubah menjadi sedikit pucat. Dia membalas bisikan Naruto, tidak apa-apa, jangan memaksakan dirimu. Apa yang sedang kalian berdua bicarakan? Hinata memiringkan kepalanya ke samping. Naruto membalas respon itu dengan tawanya, bukan apa-apa kok. Naruto menggosok-gosok perutnya. Aku ingin makan ramen. Karena bahasa tubuh Naruto lucu, Hinata pun tertawa. Melihat dua orang yang hangat itu, bibir Sakura juga tersenyum. Keduanya telah diakui sebagai pasangan resmi di desa, semenjak mereka bersama selama beberapa bulan. Dalam hubungan mereka, Hinata terlihat malu ketika Naruto terlihat konyol. Ketika Sakura dekat dengan keduanya, mereka berdua membuat perasaannya menjadi hampir khawatir. Akan tetapi sekarang Naruto dan Hinata adalah pasangan yang berbahagia. Ketiganya juga riang gembira dan terkenang manis. Kejadian ini membawa mereka kembali dekat. Mengingatkan kembali seperti musim salju yang lalu. Keturunan terakhir dari klan Otsutsuki, Toneri Otsutsuki yang tinggal di bulan, dia menculik adik perempuan Hinata, Hanabi. Dengan merampas Byakugan milik Hanabi, Toneri berencana untuk menghancurkan bumi. Di sepanjang misi itu, Naruto menyadari jika Hinata menjadi tak tergantikan dan juga merupakan sesuatu yang penting baginya. Dan juga, dia memberitahukan pada Hinata tentang perasaannya. Sekembalinya Naruto menyelamatkan bumi dengan Hinata, mereka kemudian menjadi sepasang kekasih. Kabar itu dengan cepat menyebar ke desa. Dalam waktu yang singkat teman sebaya dan para senior menggoda mereka dengan gurauan. Tetapi waktu-waktu untuk digodai oleh teman-teman sudah habis. Di hari yang lain Sakura menerima undangan tertulis. Akan segera ada pesta pernikahan bagi mereka berdua, Naruto dan Hinata. Hei, bagaimana kalau kita pergi makan ramen bersama-sama Sakura-chan? Naruto berkata demikian dengan tawanya yang lebar. Sakura menarik nafas panjang dan merespon, ya soal itu, untuk apa? Kenapa harus pergi bersama dengan kalian? Karena ini adalah waktu di mana kalian sedang bebas dari misi dan bisa sepenuhnya pergi berkencan. Sakura menyelinap ke belakang mereka berdua. Dia mendorong mereka dari belakang. Naruto dan Hinata kemudian berjalan di jalanan yang padat itu. Sakura melihat pemandangan sosok mereka dari belakang. Naruto telah mengatakan berbagai jenis lelucon, dan Hinata tertawa saat itu. Sebuah gambaran dari dua orang yang benar-benar bahagia. Naruto dan Hinata menyenangkan sekali, tanpa disadari dia berpikir seperti itu. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dia bantu, namun dia berpikir tentang itu. Sebagaimana pikiran dan perasaan itu, yang tidak ingin disampaikannya pada orang lain, mereka pasti akan jatuh, menumpuk di bawah dadanya dan akan berubah menjadi nafas. Di waktu yang seperti ini, pikirannya selalu mengarah pada pekerjaannya. Benar-benar mutlak untukku segera menyusun dokumen. Aku harus memeriksa ulang laporan tertulisnya. Sebelum dia mengetahuinya, dia melihat dirinya sudah kembali pada mode bekerja. Sakura tersenyum pahit. Hei, itulah kenapa Ino prihatin kepadaku. Sang Roku Daime Hokage, Kakashi tengah duduk di mejanya. Dia memakai pakaian dan tudung Hokage-nya. Sakura, beberapa waktu yang lalu kami telah menguji air untuk masalah itu. Kita telah menerima jawaban dari Suna, sepertinya tidak akan ada masalah. Benarkah? Wajah Sakura terlihat semeringah. Kakashi tersenyum dan tertawa. Bersama Ino, kalian berdua akan pergi ke tempat mereka kan? Gadis muda itu juga sangat membantumu bukan? Lanjut Kakashi. Ya, kami akan ke sana. Sudah 1 minggu sejak mereka mendapat laporan tentang kemajuan klinik kesehatan mental anak. Dia telah bekerja sama dengan Ino dalam divisinya itu. Sakura telah dipanggil ke kantor Hokage.
Sakura ingin menyampaikan status klinik kesehatan mental anak kepada negara sekutu mereka, Sunagakure. Sebelumnya ia telah mengajukan permohonan kepada Kakashi. Akibat tekanan dari perang besar, terdapat anak-anak yang hati dan pikirannya tersakiti. Pasti hal serupa juga terjadi di negara selain Konoha. Jika memang demikian, dengan infrastruktur yang telah disiapkan, dan juga dengan melihat meningkatkan efektivitas klinik tersebut di Konoha, maka seharusnya pekerjaan mereka juga dibutuhkan di desa-desa lain. Klinik tersebut juga akan sangat berguna bagi anak-anak di desa lain. Sistem yang sangat membantu ini belum diberitahukan dengan siapapun kan? Jadi berilah mereka instruksi. Baiklah, jujur aku sangat terbantu oleh Kakashi Sensei. Tapi aku sendiri perlu melakukan perancangan tentang anggarannya. Kau itu mantan muridku, jadi bagaimanapun caranya aku ingin membantu. Selain itu, aku juga mengerti kalau beban mental itu sangat memberatkan bukan? Kakashi berbicara sambil sedikit mengangguk. Kupercayakan perjalanan bisnis ke Suna kepadamu dan Ino. Hati-hati ya, kita bertemu lagi nanti. Baik, Sakura meninggalkan kantor Hokage. Butuh waktu 4 hari perjalanan untuk sampai di Sunagakure. Sambil memikirkan persenjataan shinobi dan peralatan yang dibutuhkan untuk perjalanan, Sakura juga menyadari bahwa dia juga harus mengatur dokumennya sekali lagi. Saat meninggalkan kediaman Hokage, Sakura berjalan sambil memikirkan masalah ini dan itu. Kemudian, dia bisa melihat sosok Sai di depannya. Di bagian belakang pakaian misinya, ia membawa sebuah gulungan besar. Sai, Sakura memanggilnya. Sai lalu mendekat dan menjawab, "Ya, kau juga ada tugas dari Kakashi Sensei." Sai mendengarkan lalu merespon, "Ya benar." Dengan setengah hati Sai menjawab pertanyaan itu. "Kalau kau Sakura, kau mengurus beberapa bisnis di kantor Hokage." Sambil berhadapan, Sai bertanya lagi soal pekerjaan Sakura. Sakura lalu bercerita tentang perjalanan bisnisnya ke Sunagakure. "Oh begitu ya, jadi kau akan pergi ke Suna. Kalau begitu, kau sebaiknya tetap menjaga kelembapan kulitmu, karena di sana tempatnya gersang." Sakura mengangguk terhadap nasihat Sai. "Tidak apa-apa, aku akan membawa pelembab yang bagus. Karena bagiku, hal semacam itu sudah menjadi kemampuan tersendiri bagi seorang wanita." "Oh ya, tapi, Sakura kau tidak memiliki kemampuan wanita yang seperti itu. Aku punya kesan bahwa kemampuanmu lebih ke kekuatan fisik. Jadi pastikan kau tidak menghancurkan botol pelembabnya dengan tangan kosongmu ya." Sai tersenyum manis sambil mengatakan hal semacam itu. Sementara Sakura juga tersenyum padanya, dia menjawab, "Kalau begitu bagaimana kalau kututup mulutmu dengan kekuatan fisikku?" "Mengerikan, sungguh mengerikan," pikir Sai. Tanpa menunjukkan rasa takut, dan tanpa berkata apa-apa lagi, Sai kemudian mulai berjalan menuju kantor Hokage. Dan Sakura tersenyum masam. "Anda memanggilku kan?" Sai berbicara sambil berdiri di depan meja. "Maaf mendadak memanggilmu." Kakashi menutup dokumen yang ia pegang di tangannya. "Tidak apa-apa, tapi ada apa secara pribadi memanggilku? Apa ada misi?" "Baiklah, misi adalah misi, tetapi ini tidak terlalu formal." "Apa maksudmu?" Sai sedikit menyipitkan matanya. "Aku ingin menyelidiki sesuatu, tapi, aku ingin kau yang melakukannya sendirian." "Apa yang harus kuselidiki?"